Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Sultan Aliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu az. Wa ila jami'il malaikatil muqarrabin al-qurabin asyhadu salihin wa ala kulli nasabi kullina. Wa la hadratin Syekh Syekh Barbirina wa la Syekh الله شهود المنن يا أحمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرتي سيد الرسول محمد بن عبد الله ومؤلف الكتاب سيد أحمد الهاشمي حضرة محمد شهد الله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعني به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Kanjeng Nabi dawuh sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun utai ono pitu yudhillu bakal maringi apa niku maringi aup-aup maringi payung hum ing sab'ah sapa Allahu si Allah fi dhillihi ing dalem ngesore aup-aupe Gusti Allah. Kapan besok yauma ing dalem dina ladin lakang ora ana aup-aupan iku maujud illa kejaba ana payung dilluhu ya payunge Allah tok sing ana. Ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan payung di yaumul ba'as, di hari kebangkitan. Di satu orang dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah, dikumpulkan. Ini hadis yang sangat sering kita bahas. Ya, cuma ini langsung ketemu asli hadisnya di sini. Di padang mahsyar, di mana tempat orang itu dikumpulkan, itu merupakan suatu bumi tanah yang lurus, rata, tidak ada pinggirnya, tidak ada jurang, tidak ada gunung, rotong, langit juga demikian rata. Matahari itu panas banget, saking panasnya sampai seakan-akan matahari berada berjarak 1 kilan, 1 jengkal dari kepala kita. Matahari panas. Nah, di saat matahari panas seperti itu, orang-orang mengalami kegerahan, kepayan, ono sing ngelangi keringet dewi saking panasnya. Ada beberapa orang yang mendapatkan naungan di payun. Ya, seperti halnya kita berada di tengah-tengah panas di Tegal niku ono payun. Payun iki menahan kita dari teriknya matahari. Payun. Nah, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan payun dari Gusti Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, hadis yang sangat terkenal, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, ya, tidak mudah disuap. Pemimpin ini tidak korupsi, tidak. Apa ada pemimpin adil? Ada, ya. Biasanya pemimpin adil ini ada musuhnya, ada kali dijak kong kalingkong, jika dijak bersekongkol, dijak konspirasi itu sulit. Ya, pemimpin adil ini
Kalau misalkan orang itu nggak seneng, maka berusaha untuk menjatuhkan pemimpin yang adil ini. Wah, ini pemimpin gak kena tidak kompromi seperti itu. Padahal justru Imam Adil itu beliau orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah dan banyak dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang adil punya roti 1 dibagi 5, ya. Anak buah ini mau oleh roti hak cuilan dididik. Anak papat oleh berkat endok situ dibagi jadi 4. Jadi pemimpin yang adil. Kadang Imamul Adil ini bisa digambarkan oleh seorang ibu. Nah, ibu sing anake papat iku. Daging dibagi 4, 1, 2, 3, 4 iki sampai. Nah, ini Imamul Adil. Kalau 1 dikasih apa namanya tadi, buah-buahan, yang lainnya juga dikasih, ini adil. Memberi uang juga demikian, disesuaikan dengan usianya anak itu. Ada rota gede dikai 10.000, rota cilik dikai 5.000, paling cilik 2.000, disesuaikan dengan usianya. Ini juga adil. Yang enggak adil itu loh sama. Yang kecil 2.000, rota gede 2.000, paling gede 2.000, sama 2.000. Ini justru tidak adil semacam ini. Jadi ada beberapa ketentuan adil. Terus ini wasyabun dan para pemuda nasa'akan nasa'an itu timbul atau muncul atau semangat terginas, pemuda yang semangat fi ibadatillahi in dalam ngabekti maring Gusti Allah. Senom tapi kok wis tekun arek iki. Masih muda kok ahli nang masjid. Senom kok semangat ngaji bendino salembar Al-Qur'an, kadang sampai 1 juz. Nah, pemuda yang semacam inilah nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi pemuda ini jangan sungkan-sungkan ojo isin-isin. Jadi jadilah pemuda yang semangat dalam ibadah kepada Allah. Bukan pemuda yang menghilangkan waktunya begitu saja, menghabiskan waktunya tanpa kesan sama sekali. Bahkan jauh dari Allah, malah dekat dengan durhaka kepada Allah. Senom durhaka dengan Gusti Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Si enam itu pula nyawai diambil Gusti Allah. Belum siap dia ngadepi akhirat, belum siap ngadepi siksa kubur. Wis dipanggil Gusti Allah. Kurus 4 sembahyang, kurus 4 jamaah, nggak tahu sedekah sian, ya, nggak tahu. Kodean air wudu juga nggak pernah, tetap mati. Berarti hidupnya tadi sia-sia, percuma, nggak ada hasilnya. Urip pisan tapi percuma. Mek cuma kate setor badang neraka niku tok. Ya, padahal disediakan surga bagi Gusti Allah yang penuh kenikmatan. Kok malah badannya dikenang neraka. Nah, apa siap masuk neraka? Nah, kalau tidak siap, mumpung sinom, ayo disemangatkan untuk ibadah bagi Gusti Allah. Dan terus wong tuwek, misalkan nggak pernah ibadah gimana? Alamat, nah wong tuwek ya ibadah itu alamat udah di atas 40 tahun kok nggak sembahyang, niku sama dengan menceburkan dirinya ke neraka. Di atas 40 tahun kok sih seneng miso-miso, sih seneng adu ayam, sih seneng iku lek ganteng tobat sama dengan daftar nyemplung rokok iki. Tapi kalau tobat aman insyaallah, seluruh dosa-dosanya diampuni Gusti Allah, seperti orang bayi yang baru lahir. Iya, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan orang baca sholawat di hari Jumat itu 80 kali itu menghilangkan dosa
kecil selama 80 tahun. Ya, tenenteng ibadah itu seperti itu nikmatnya. Muncul sholawat 80 kali. Nah, bayangkan kalau kita baca secara jamaah sholat nariyah itu berapa kali? Sholat nariyah ini setiap Jumat. Nah ini baca 80 aja sudah 80 tahun ya, dosa diampuni Allah. Terusannya batuk. Terusannya yang termasuk orang yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun, dan orang laki-laki, artinya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki-laki itu mewakili wanita, bukan hanya laki-laki tok. Wanita itu mereka juga ahli surga, mudah bagi seorang wanita masuk surga itu mudah. Manut nang sing lanang, ngabekti nang sing lanang, bisa menjaga kehormatannya, auratnya tidak dibuka di depan umum. Ya, kalau ada orang laki-laki yang lain yang masuk ke rumahnya, dia tidak membukakan pintu kecuali dapat izin dari suaminya. Dia jawab dari dalam rumahnya, sinten niku kula payate wonten perlu napa? Oh nggih, saya nggak bisa bukakan pintu, suami saya nggak ada di rumah. Nah, ini kecuali misalkan suaminya ngizinin kalau ono wong njaluk tanda tangan, ya suami kita tanda tangan, boleh silakan, boleh dapat izin dari suami. Jadi insyaallah ahli surga. Warujulun, orang laki-laki qalbuhu kang utawi atine sirajul iku allakun gumantungan ya si ati bil masjid lan masjid. Ya, hatinya selalu terpaut nyantol nang masjid. Masana dindi kangen nabi masjid. Nah ini, makanya ada beberapa orang itu mengatakan masa sholat itu enggak jamaah sendirian, misalkan usahakan kita sholat di masjid. Ya, sebetulnya jamaah sebenarnya. Nah, sendirian itu cuma satu kali pahala, itu pun tidak diterima oleh Gusti Allah. Itu sholat sendirian. Sholat sendirian nggak diterima oleh Gusti Allah. Sholat berjamaah dilipat gandakan sampai 27 kali. 27 derajat dibanding sholat sendirian. 1 derajat berjarak antara bumi dan matahari. 180 juta kilometer. Itu belum lagi kalau pakai siwak, belum lagi kalau pakai surban, belum lagi kalau sudah punya istri, tambah berlipat-lipat pahala orang sholat, ya itu. Nah ini jadi siapapun orang, baik arek nom maupun orang yang sudah sepuh yang hatinya terpaut nyantol nang masjid, butuh kepingin ibadah di masjid, dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dan ini asli, hadis ini bisa kita buktikan nanti setelah kita menghadap Allah, nanti kita buktikan. Nah, di bumi ini bukan tempat pembuktian, bumi ini masratul akhirah, tempat kita nanti di akhirat kita akan mendapatkan bukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah nyulayani janji, enggak akan pernah. Itu Al-Quran dan asli, bukan rekayasa. Kita buktikan nanti. Kalau orang yang hatinya nyantol nang masjid, itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Idza kharaja minhu hatta ya'uda. Idza kharaja minhu hatta ya'uda. Kalau keluar dari masjid, yo kangen, kepingin tang balik nang masjid. Kepingin balik nang masjid. Inilah mereka orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Nah, terusannya warujulani, lan wong lanang loro ya mewakili wong wedok loro sama. Ya. Tahabba kang asih asian loro saling mencintai fillahi karena Allah. Ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah.
Ya, bukan karena apapun, bukan karena harta, boten, tapi karena Allah. Lillahi ta'ala, hatinya saling menyayangi, bersahabat. Ya. Ijtama'a, yang kedua-duanya kumpul alaihi waftaraqo alaih. Ya, dia kumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah, keduanya. Jadi orang yang sangat atau saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, inilah mereka itu nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghindari pertengkaran, pertikaian, dihindari. Jadi terusannya warjulun dzakarallaha fi khilwatin fafadas aina warjulun da'atsu imra'atun datu mansibin wa jamalin illa nafsiha faqala inni akhafullah rabbil alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rawahu Syekhun. Insyaallah ini kita baca terusnya besok pagi insyaallah. Ya, kata insyaallah. Wa rajulun dzakarallaha fi khilwatin semakan manusia al-fatih. Alhamdulillah. Iya ya nang. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.